Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dengan NIM 2309601054. Sebenarnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pengelolaan Pendidikan Islam yang mana diampu oleh dosen saya bernama Ibu Nita Puspitasari MPD. Beliau menugaskan kepada saya untuk membuat video ini mengenai mata kuliah tersebut dengan tema manajemen berbasis sekolah atau manajemen berbasis madrasah. Sebenarnya saya memiliki rekan, artinya saya dari kelompok sebelumnya saya dari kelompok 4, dan dari kelompok ini terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri dengan rekan saya bernama Siti Wasilah. Namun rekan saya tidak bisa melakukan tugas ini karena teman saya sedang berada di tempat lain atau dia sedang melakukan tugas yang ditugaskan oleh kampus. Baik, demi mempersingkatnya waktu, saya akan menjelaskan mengenai manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Sebelum kita membahas apa saja yang terdiri dari manajemen berbasis sekolah atau madrasah, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu manajemen, apa itu sekolah, atau apa itu berbasis. Nah, manajemen berbasis sekolah atau madrasah itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen itu proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, sedangkan berbasis itu memiliki kata dasar basis yang mana itu berarti dasar atau asas. Nah, selanjutnya sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah itu lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Artinya di sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar, bukan hanya sebagai tempat kita menimba ilmu, namun di sekolah juga sebagai tempat belajar mengajar. Artinya bukan hanya terdiri dari peserta didik yang ingin belajar, namun juga terdiri dari seorang pendidik yang mau mengajar, seperti itu. Nah, berdasarkan makna pengertian dari ketiganya tersebut dapat disimpulkan bahwasanya manajemen berbasis sekolah atau manajemen berbasis madrasah itu dapat diartikan sebagai pengguna sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri. Nah, dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Artinya, manajemen itu adalah sebuah penggunaan sumber daya yang mana itu berasaskan pada sekolahnya itu sendiri, bukan pada sekolah lain. Manajemen berbasis madrasah pada hakikatnya itu penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait langsung dengan sekolah dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu atau juga untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Artinya pada hakikatnya manajemen berbasis madrasah itu adalah tempat untuk penyelesaian sumber daya. Nah, yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri secara mandiri, dan itu melibatkan semua stakeholder. Artinya stakeholder itu terdiri dari guru, terdiri dari masyarakat, peserta didik, semua yang bersangkut paut dengan sekolah. Selanjutnya, pastinya manajemen itu memiliki karakteristik. Manajemen itu apa sih? Yang jelas manajemen itu adalah sebuah sistem yang berada di sekolah tersebut. Ada beberapa karakteristik dalam manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Yang pertama itu misi sekolah. Tentunya manajemen yang dibentuk oleh sekolah itu memiliki cita-cita
cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakilkan sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, serta membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan memberikan arah kerja. Nah, artinya misi sekolah, sering kita dengar bahwa dalam setiap sekolah itu pasti memiliki visi dan misi. Nah, misi itu sangat penting untuk sekolah. Tujuannya tadi untuk mewakilkan sekelompok harapan bersama. Bukan hanya sebagai harapan bersama, namun juga nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah, juga dapat memberikan mereka arah kerja, begitu. Kemudian yang kedua, hakikat aktivitas sekolah. Hakikat aktivitas sekolah itu artinya menjalankan aktivitas pendidikannya berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan situasi sekolah. Nah, artinya sebelum kita membentuk manajemen berbasis sekolah atau berbasis madrasah, kita harus tahu dulu kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik, kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan, gitu. Aktivitasnya juga harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah, dengan kebutuhan peserta didik, dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, strategi manajemen. Nah, tentunya dalam membentuk manajemen yang berbasis madrasah atau sekolah, kita harus memperhatikan strategi yang kita gunakan. Yang pertama, konsep atau asumsi tentang hakikat manusia. Dalam konsep atau asumsi tentang hakikat manusia ini terdapat dua pendapat atau terdapat dua teori. Yang pertama, teori manajemen Y yang berasumsi bahwa manusia tidak memiliki sifat bawaan yang tidak menyukai pekerjaannya. Artinya, jika kita mengikuti teori ini, manusia itu tidak berasumsi bahwa dia tidak menyukai pekerjaannya, begitu. Namun di bawah kondisi tertentu manusia bersedia mencapai tujuan tanpa harus dipaksa dan ia mampu diserahi tanggung jawab. Nah, dalam teori IY ini seorang manusia itu tidak memiliki sebuah paksaan, namun mereka bersedia diberi sebuah tanggung jawab, begitu, dan mereka mampu. Itulah yang dimaksud dengan teori manajemen Y, yang mana mereka tidak memiliki sifat bawaannya, artinya mereka tidak menyukai pekerjaannya. Kalau teori Y ini membentuk bahwasanya manusia itu bersedia dan mampu untuk diserahi tanggung jawab, begitu. Kemudian yang teori yang kedua ini berlandaskan pada teori Maslow dan Adler, yang mana bahwa guru dan siswa kemungkinan memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda di luar kebutuhan ekonomi, afiliasi sosial, aktualisasi diri, dan kesempatan berkembang. Nah, kalau teori yang kedua ini, teori Maslow dan teori Adler, berpendapat bahwasanya setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, tentu setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Artinya, kalau dalam teori Maslow ini berpendapat bahwa misal seorang guru dia melakukan pekerjaan tanpa adanya sebuah imbalan, misal yang biasa kan kesejahteraan guru. Nah, itu bisa diukur dari segi operasionalnya, seperti gajinya. Setiap orang kan kebutuhan tidak sama, begitu. Kemudian untuk meningkatkan kebutuhan yang lebih tinggi, mereka bersedia menerima tantangan dan bekerja lebih keras. Artinya kalau dalam teori Maslow, mereka dalam tekanan karena mereka memiliki sebuah kebutuhan yang mengharuskan mereka untuk berada di pekerjaan tersebut, seperti itu. Artinya dalam teori IY, kalau dalam teori IY tadi kan tidak ada sebuah paksaan, artinya mereka sanggup dan mampu untuk diberi tanggung jawab. Tapi kalau dalam teori Maslow dan Adler, mereka memiliki rasa keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti itu. Kemudian konsep yang nomor 2, konsep sekolah. Organisasi yang ada di sekolah tentunya itu juga menjadi konsep atau juga menjadi strategi dalam manajemen berbasis sekolah.
apalagi dalam zaman modern sekarang, tentunya banyak organisasi yang telah berubah. Kini orang percaya bahwa semua organisasi adalah tempat untuk hidup dan berkembang. Hari ini, waktu ini mereka berpendapat bahwa organisasi itu tempat untuk hidup bagi mereka, bukan hanya sebagai alat mencapai tujuan yang tertentu. Kemudian yang ketiga, gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan pada tingkat sekolah adalah melalui pembagian kekuasaan atau partisipasi. Artinya dalam mengambil keputusan di sekolah tidak hanya tertuju pada satu orang, tapi pada semua orang. Semua orang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, artinya stakeholder itu harus mencukupi, bukan hanya mencukupi, tapi juga diikut sertakan dalam pengambilan keputusan, baik itu dari masyarakat, guru, studi dan sebagainya yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian gaya kepemimpinannya, kemudian juga penggunaan kekuasaan, keterampilan manajemen, penggunaan sumber dayanya, perbedaan peran, hubungan antar manusia, kualitas para administrator, kemudian indikator efektivitas. Kualitas para administrator itu tidak hanya harus dilengkapi dengan pengetahuan dan teknik manajemen saja. Nah, untuk mengembangkan sumber daya manusia dari sumber lain, administrator juga perlu belajar dan tumbuh secara terus-menerus untuk menemukan dan mencegah masalah demi kemajuan sekolah. Artinya, untuk para administrator itu jangan hanya stuck di situ saja, apalagi di zaman modern sekarang ya. Tentunya para administrator juga harus belajar bagaimana mengelola sekolah dengan baik, bagaimana memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan tepat, seperti itu. Administrator itu juga harus bisa berkembang. Mereka bisa dengan melakukan pelatihan, bisa melakukan banyak hal lah, melakukan pelatihan, mengikuti seminar, mengikuti semacamnya lah, webinar gitu, workshop dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, tujuan dan manfaat dari manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Tujuan dari manajemen berbasis madrasah atau sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui kekuasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Artinya, tujuan dalam manajemen berbasis madrasah ini, mereka diberi keleluasan atau mereka diberi kebebasan siapa saja sumber daya partisipasi masyarakat yang boleh ikut andil dalam manajemen tersebut. Sementara dalam peningkatan mutu itu dapat diperoleh melalui revitalisasi partisipasi orang tua terhadap madrasah. Nah, kenapa? Dari awal saya katakan bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu harus semua yang bersangkut paut dengan sekolah itu harus diikutkan. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan mutu. Nah, itu dapat diperoleh dari orang tua terhadap madrasah, pengelolaan madrasah dan pelajaran. Orang tua juga bisa meningkatkan mutu manajemen sekolah. Karena ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena jika kita tidak mengikut sertakan mereka dalam sebuah, misal dalam perubahan manajemen, tentunya mereka tidak akan tahu, dan mereka juga tidak akan dalam masyarakat belum tentu mau memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Jadi bisa dilakukan dengan sosialisasi. Sedangkan manfaat dari manajemen berbasis sekolah atau madrasah itu memberikan kebebasan dan kewenangan yang luas pada madrasah disertai seperangkat tanggung jawab. Nah, ini manfaatnya. Kebebasan dan kewenangan yang luas, artinya dalam pengambilan keputusan mereka diberikan sebuah kebebasan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah.
Setelah kita mengetahui apa saja karakteristiknya, tujuannya, strateginya, selanjutnya pasti ada sebuah prinsip yang diatur oleh sekolah, pasti, dan tidak mungkin tidak ada prinsip yang harus dipegang oleh sekolah itu sendiri dalam membentuk manajemen. Yang pertama itu komitmen. Kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah. Misal dalam visi dan misi mereka harus begini, harus begini. Menciptakan peserta didik yang bisa diterima oleh perguruan tinggi, misalkan menjadikan mereka kuat iman, akhlaknya bagus, dan lain sebagainya. Ini harus menjadi komitmen bagi kepala sekolah dan warga sekolah dengan menerapkan manajemen yang mereka punya yang sesuai dengan visi dan misi mereka. Kemudian kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk bermanajemen berbasis madrasah. Tentunya jika sekolah itu merubah manajemennya, mengganti dengan yang baru, nah mereka semua warga sekolah itu harus siap baik fisik maupun mentalnya untuk menerapkan manajemen yang baru. Kemudian yang ketiga, keterlibatan. Pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak. Nah, artinya pendidikan yang efektif itu harus melibatkan semua pihak dalam mendidik anak. Artinya bagaimana? Orang tua itu juga harus terlibat untuk mengetahui apakah anaknya berkembang ataukah tidak, seperti itu, ataukah anaknya bermasalah atau tidak. Ketika mereka memiliki sebuah masalah, sebuah masalah, seorang pendidik harus menyertakan kedua orang tuanya jika sudah tidak mampu. Kemudian yang terakhir, implementasi manajemen berbasis madrasah. Yang pertama itu melakukan sosialisasi MBM, yang seperti tadi saya bilang, bagaimana masyarakat bisa tahu kalau manajemen kita seperti ini. Nah, yang pertama itu harus dilakukan sebuah sosialisasi, itu namanya melibatkan orang tua. Kemudian memperbanyak mitra sekolah, merumuskan kembali aturan sekolah, peran unsur-unsur sekolah serta kebiasaan dan hubungan antar unsur-unsur sekolah. Artinya merumuskan kembali aturan sekolah bisa dilakukan atau sebagai evaluasi lah, bisa dilakukan 1 bulan 1 kali atau ketika merubah manajemen. Nah, semua pihak itu harus disertakan dan menerangkan kembali apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat pemaparan materi atau penjelasan dari saya yang kurang berkenan di para pemirsa. Saya di sini hanya bertugas untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, dan ini yang ditugaskan oleh dosen saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.